Nama saya Agustinus Bililalo, alamat ULD Dusun 3, dan saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan dalam Pemerintahan Desa. Dalam ritual adat, entah kematian, entah mau bikin rumah, tarik batu kubur, dalam adat istiadat untuk kawin mawin, saya selalu dilibatkan oleh masyarakat di wilayah saya. Kita langsung pada acara kemarin, kematian kemarin ini yang kita ikut sama-sama. Kumpul begitu banyak orang karena dari leluhur saling bahu-membahu untuk meringankan beban, sehingga kemarin acaranya dia lancar. Ada yang bawa babi, ada yang bawa kerbau, ada yang bawa beras, ada yang bawa kain, ada juga yang bawa gula. Sosial masih tinggi sekali dalam budaya wilayah kami ini. Sudah dititipkan memang bahwa ada yang meninggal, apalagi kalau orang berada, itu harus dipotong kerbau, dipotong babi. Sehingga dalam acara duka ini, kalau tidak apalagi kalau dipesan, kalau tidak kami tidak lakukan, bahwa nanti satu kali waktu dia akan menuntut, dia akan tuntut orang-orang yang masih hidup. Abia beleka periya kalaharan. Dalam bahasa Indonesianya, yang penyanggah yang agung dan cincin pelumas yang luhur, itu labia beleka periya kalaharan. Karena sang pencipta dia tidak menuntut bahwa harus dipotong kerbau atau dipotong babi, tidak. Ini hanya karena titipan leluhur kami, moyang kami. Sehingga adat istiadat yang kami lakukan dalam baik Jawa maupun Lula, Kudi, Loli juga begitu. Anak pokoknya sumbah. Tidak bisa dipotong. Kalau ada orang yang meninggal harus dipotong babi dan harus dipotong kerbau. Udah. Hari hanya itu semua tamu undangan kalau sudah hadir semua, maka yang pertama itu dilakukan adalah babi yang duluan untuk dipotong. Setelah itu baru kita potong kerbau. Ada yang dikasih kain, istilahnya peteba, buru teba bahasanya di sini. Kas turun dia secara adat kasih kain untuk potong itu kerbau. Itu penghargaan. Nah, lebih-lebih ya, yang turun dari rumah itu, yaitu dari istilah di sini umbah. Nah, itu yang wajib dikasih turun untuk potong. Jadi setelah itu kalau sudah ready semua, maka dipanggil yang bawa babi, bawa kerbau untuk kasih turun, potong itu babi untuk mengambil daging. Ada yang ambil pahanya, kadang pahanya itu bisa 2 orang, jadi satu babi itu 4 orang. Nah, sedangkan yang lain itu dibagi sama rata. Kerbau juga begitu. Istilah di sini ini, bahasa kami di sini, kokoteba. Wajar orang yang potong itu dia harus ambilin. Alasannya dia punya hak sudah waktu kita kasih turun dia potong. Ronggeng menari bahwa kita menghargai mereka. Tandanya bahwa kita menghargai. Istilahnya bahasa kami di sini Pak Aka nih menghargai. Pada intinya itu saling menghargai. Sehingga ada tarian, ada yang ronggeng, ada yang menari. Penjemputan itu kalau setiap rombongan yang masuk, istilah bahasa di sini lolok, yaitu rombongan yang bawa hewan maupun yang bawa babi itu harus terima dengan ronggeng menari. Macam contoh kemarin saya bawa sapi toh, jadi mereka terima dengan tarian ronggeng kemarin, maka kami juga ronggeng menari juga. Kalau secara adat, bukan kedukaan, umpama urusan pesta adat yang terkait dengan arwah yang sudah lama meninggal, harus orang yang ditentukan. Dan ketika orang yang ditentukan potong, dia tidak mampu atau tidak bisa potong, cukup dia arahkan parang itu ke leher kerbau itu, seandainya itu kerbau. Demikian juga babi, kalau pakai tombak, cukup saja pegang tombak untuk yang walaupun tidak sampai masuk babi. Lalu ada yang tidak disuruh potong, ya, tidak diberi hak untuk potong, lalu dia potong. Terserah potong, kena ini yang putih, apalagi kalau kena telinga atau macam kemarin kena di perang ini. Kalau urusan adat bahaya itu orang tidak akan lama. Kalau urusan adat, tapi karena kemarin kedukaan, ya tidak bagus juga. Memang tidak terlalu fatal. Tapi kalau urusan adat, kena rahang atau telinga terlepas atau dagingnya yang terlepas jatuh, itu berbahaya.
Jadi dari Tuan Pesta harus dia selamatkan jiwanya. Mungkin dia kasih kain, lalu mungkin dia juga nanti ada sesuatu atau parang itu yang dia pakai, dia kasih kepada Tuan Pesta itu. Wara itu bahwa tandanya kita mulai potong, jadi disertai dengan yel-yel, yaitu kepara, pakalah, pukul gong, bahwa tandanya potong dan arwah ini dia akan turut mendengar yel-yel itu. Mereka lakukan seperti ini bahwa dia juga bangga, ini sebagai bekal waktu dia sampai di liang kubur. Nanti kan dia ditanya ketika kamu apa-apa yang dibawa, ada kerbau, ada sapi, ada anjing, ada kuda. Harapan kami untuk anak Sumba sebagai ini budaya ini tidak boleh dihilangkan, tetapi untuk disederhanakan, siap mendukung. Untuk anak Sumba, lebih khusus Sumba Jawa, budaya tidak boleh dilupakan. Yang walaupun tuntutan adat seperti kerbau, babi harus sekian, pasti ada ungkapan juga bahwa kemampuan kami hanya sekian. Oleh karena itu kalau minta sejumlah banyak, kami tidak mau. Kami minta kepada arwah untuk kami bisa lakukan sesuai kemampuan kami. Ini harapan untuk muda atau anak-anak Sumba atau generasi muda yang akan datang, tetap mempertahankan budaya, tidak boleh sampai punah. Harapan ya saya juga selaku sebagai anak muda bahwa kita lahir dalam budaya, berada dalam budaya, dan juga menghidupi budaya itu. Jadi harapan kami sebagai anak muda adalah budaya merupakan ibu masyarakat Sumba pada umumnya. Untuk itu kami sebagai anak muda tetap melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun.